Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Selama 30 menit ke depan bersama saya Steji Bintang di Beda Tajuk Lampung Pos. Kali ini saya sudah bersama dengan redaktur Lampung Pos, Bung Riki Marli. Selamat siang Bung Riki. Selamat siang Aji. Ya pemirsa, kita akan lanjutkan kembali setelah menyaksikan video editorial berikut ini. Ikhtiar pemenuhan gizi di lumbung ikan. Sektor kelautan dan perikanan merupakan mesin penggerak ekonomi masyarakat Lampung. Bumi Rua Jurai memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Pembangunan sektor kelautan dan perikanan dilakukan melalui pengembangan sumber daya secara efektif. Penyusunan konsep dan program pembangunan yang tepat merupakan kunci sukses pengembangan sektor tersebut. Pada 2022, total produksi perikanan Provinsi Lampung mencapai 348.000 ton. Sebanyak 157.000 ton diantaranya adalah perikanan tangkap. Angka tersebut berdampak positif pada volume ekspor hasil perikanan Provinsi Lampung sebanyak 20.525 ton dengan nilai ekspor mencapai 2,63 triliun rupiah. Kabupaten Lampung Timur merupakan sentra produksi perikanan tangkap yang menyumbang hingga 42,4% produksi Provinsi Lampung. Di dalamnya termasuk komoditas rajungan, salah satu komoditas ekspor perikanan penting setelah udang. Kabupaten Lampung Timur juga merupakan sentra pengolahan ikan baik yang dilakukan oleh UMKM maupun mini plant rajungan. Pencapaian tersebut didukung oleh keberadaan tempat pelelangan ikan atau TPI Kuala Penet, Labuhan Maringgai, Lampung Timur. Selain itu, masih ada sederet pelabuhan tangkap perikanan yang menyumbang produksi, antara lain Pelabuhan Perikanan Lempasing dan Pelabuhan Bom Kalianda. Dan kini jumlah itu akan semakin bertambah setelah Pemprov Lampung memperoleh hibah 5 pelabuhan pengumpan regional dari Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. 5 pelabuhan tersebut terdiri atas Pelabuhan Tanah Merah di Mesuji, Pelabuhan Menggala di Tulang Bawang, Pelabuhan Maringgai di Lampung Timur, Pelabuhan Teluk Betung di Bandar Lampung, dan Pelabuhan Sebalang di Lampung Selatan. Pelabuhan yang memungkinkan untuk digarap paling awal agar dapat segera dioperasikan adalah Pelabuhan Sebalang. Pelimpahan itu membuat Lampung lebih mudah dalam mengelola pelabuhan dan menjadi sumber pendapatan daerah. Pelabuhan seluas 28 hektar yang dikuasai Pemprov Lampung dirancang untuk beroperasi sebagai pelabuhan kargo atau barang hingga penumpang. Pelabuhan tersebut otomatis bakal menjadi pendukung perikanan tangkap yang akan meningkatkan jumlah produksi. Hal itu menjadi angin segar di tengah kerja keras pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Masalah stunting masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan. Pemprov Lampung menargetkan prevalensi stunting turun di bawah 10% pada 2023. Sebelumnya, Lampung mengalami penurunan prevalensi stunting sebesar 3,3% per tahun. Dari 18,5% di 2021 menjadi 15,2% pada 2022. Upaya pencegahan stunting sesuai dengan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Stunting muncul karena kondisi gizi yang tidak seimbang dimulai dari masa pra-kehamilan seorang ibu hingga pasca melahirkan. Hal itu tentu berujung pada rujukan aspek pangan bahkan ketahanan pangan keluarga. Padahal di sisi lain Lampung merupakan penghasil ikan yang melimpah. Idealnya tidak ada yang boleh kekurangan gizi apalagi hingga menderita stunting di lumbung ikan. Perpres tersebut mengatur keterlibatan lintas sektor mendorong setiap pihak bahu-membahu, termasuk dari perikanan tangkap. Hibah pelabuhan dari pusat menjadi pemantik semangat pemerintah dan stakeholder meningkatkan pemenuhan pangan dan gizi yang bersumber dari ikan. Keberadaan pelabuhan-pelabuhan baru digadang-gadang memperkuat stok ikan laut sehingga memperluas akses masyarakat terhadap sumber protein hewani tersebut. Dengan produksi dan distribusi ikan yang cukup, maka upaya pemenuhan gizi niscaya tercapai. Meningkatnya aktivitas penangkapan ikan laut diproyeksikan berdampak pada ikhtiar mengeliminasi stunting di Lampung. Masifkan kembali gerakan gemar makan ikan demi menciptakan masyarakat Lampung sehat serta cerdas. Nol stunting.
Ya Bung Riki, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat aja. Alhamdulillah sehat ya Bang ya, semangat ya Bang ya. Siap, siap, Ini siap. perdana nih Bang Riki Yo, nih ya, masuk di Bedah Tajuk. Ya Bung Riki, kita langsung aja nih, tema apa yang diangkat dalam tajuk Lampung Pos hari ini? Ya, ini berkaitan dengan lumbung ikan di Provinsi Lampung, bahwa kelautan dan perikanan di Provinsi Lampung itu sangat melimpah dan menggiurkan, dan itu sebenarnya sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Sampai sekarang pun produksi ikan itu sangat meningkat, terutama untuk sektor ekspor impor. Nah, bahwa dari tahun 2022 lalu itu ada sekitar 300 sekian ton yang dihasilkan, dan dari sekian itu ada sekitar 100 ton untuk tangkap gitu. Jadi ada budidaya dan juga ada tangkapnya. Jadi ini tangkap ini lebih ke perairan laut lepas, dan ini biasanya dilakukan atau diproduksi oleh nelayan. Nah, di nelayan ini kemudian dibawa ke daratan, itu bisa dibawa ke pelabuhan. Misalnya ada tempat pelelangan ikan seperti di Lempasing, dan kemudian ada pelabuhan BOM di Kalianda. Nah, dan ini sangat menguntungkan sekali untuk daerah-daerah, terutama memang di daerah yang mempunyai luas pantai yang cukup luas gitu, terutama di daerah pesisir barat dan juga di Lampung Barat, termasuk juga di Lampung Timur. Dan ini memang cukup menggiurkan bagi daerah dan bisa menghasilkan untuk ekspor impor ke depannya. Gitu. Apalagi di Lampung ini daerah pesisirnya cukup Nah, jadi banyak memang ini sangat menguntungkan, dan ini dari tahun ke tahun ini semakin meningkat produksinya, terutama untuk di produksi tangkap. Nah, jadi ini kita cukup apresiasi juga kepada nelayan. Ini menyumbang pendapatan untuk selain untuk mereka juga, jadi ini menyumbang pendapatan untuk daerah itu. Nah, jadi ini sangat berkaitan sekali untuk meningkatkan taraf hidup dari nelayan itu sendiri. Gitu. Nah, ini apresiasi yang luar biasa ya buat nelayan ya, setelah mendapatkan hasil laut yang berlimpah, yang khususnya perikanan tangkap ya di perairan Lampung ya. Tadi ada di mana? Pesisir barat, terus Lampung Barat, juga di Lampung Timur juga ada ya. Oke, menarik sekali nih Bung Riki. Kita akan lanjutkan kembali Bung Riki. Ya pemirsa Metro TV Lampung, kita akan lanjutkan kembali pembahasan Bedah Tajuk Lampung Pos hari ini setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Ya, kita lanjutkan kembali Bung Riki terkait dengan bedah tajuk yang diangkat Lampung Pos, ikhtiar pemenuhan gizi di lumbung ikan. Ini menarik sekali. Tadi Bung Riki juga sebutkan bahwa nelayan itu sangat harus kita apresiasi karena mendapatkan hasil perikanan tangkap yang cukup melimpah ya Bung Riki ya. Tapi apakah saat ini upaya-upaya nelayan itu sudah didukung dengan inovasi, transformasi seperti teknologi atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kembali produktivitas perikanan tangkap di perairan Lampung? Oke, nah jadi semakin meningkatnya produksi yang dilakukan oleh nelayan, ini harusnya harus ditangkap juga oleh pemerintah ya. Jadi ketika produksi itu banyak, nanti diharapkan penjualan juga meningkat, dan itu intinya untuk nelayan itu sendiri. Betul. Nah, gitu. Nah, jadi kesejahteraan nelayan ya. Oke, nah jadi ketika itu dilakukan, diharapkan pemerintah juga berperan aktif untuk menciptakan inovasi atau teknologi untuk membantu nelayan itu untuk meningkatkan nilai jualnya gitu, terutama di pasar dan juga di sentra-sentra yang memang sudah menjadi langganan dari nelayan itu sendiri. Nah, jadi kita harapkan butuh peningkatan. Ketika itu sudah terjadi, ini baik juga untuk pemerintah itu sendiri bisa mendapatkan penghasilan atau pendapatan daerah dari nelayan itu sendiri, dan juga pastinya
kesejahteraan nelayan juga meningkat gitu. Nah, jadi itu yang harus dilakukan pemerintah. Namun ini ada yang menarik juga dari Kementerian Perhubungan ini juga membantu nelayan itu sendiri bahwa Kementerian Perhubungan memberikan hibah sejumlah tempat atau sejumlah pelabuhan di Lampung, ada 5 kalau tidak salah, itu salah satunya adalah Pelabuhan Sebalang. Nah, jadi ke depan ini rencananya akan ada pelabuhan yang bisa dibangun untuk kargo atau untuk proses penjualan ikan. Nah, jadi ini bisa meningkatkan produksi dari nelayan itu sendiri dan juga dapat berdampak bagus juga untuk pemerintah dengan adanya pelabuhan Sebalang itu nantinya. Gitu. Nah, untuk distribusi nih, Bung Riki, saat ini sudah sejauh mana? Tadi kan Bung Riki sebutkan ada di Dermaga BOM ya, sama TPI Lempasing ya, tempat pelelangan ikan Lempasing. Apakah perlu untuk perluasan mungkin TPI lain seperti di pesisir barat, di Lampung Timur, dan mungkin apakah fasilitas saat ini sudah mumpuni baik segi kehigienisan, kemudian akses kepada masyarakat untuk untuk meraih atau mendapatkan ikan-ikan segar gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya di TPI Lempasing atau di Dermaga BOM Kalianda itu mungkin itu yang terbesar ya. Jadi di tempat-tempat lain juga ada gitu. Jadi memang kita kelihatan di situ karena orang tahunya emang di Lempasing dan di Dermaga BOM untuk proses jual beli ikan. Tapi sebenarnya di tempat yang lain juga banyak gitu. Nah, tersebar jadi, ya. Tersebar di kabupaten kota, terutama yang punya luas pantai yang cukup luas gitu, terutama di daerah pesisir gitu ya, Bung Riki ya. Terkecuali memang kabupaten kota yang memang tidak ada laut ya, seperti di Kota Metro dan Lampung Tengah kalau tidak salah. Nah, selain di TPI, ikan-ikan itu kan diambil juga oleh supplier, gitu. Jadi seperti supermarket dan juga para pengepul ikan yang memang berjualan selain di pasar gitu. Jadi memang sebenarnya itu selain penjualan selain di tempat pelelangan. Nah, jadi ini ada alternatif lain seperti di supermarket dan lainnya. Dan ini memang pangsa pasar yang cukup luas juga. Jadi kita tidak jauh-jauh untuk pergi ke tempat pelelangan ikan gitu. Dan semuanya tahu bahwa pusat penjualan ikan yang bisa dibilang murah itu memang ada di Teluk ya, terutama di daerah gudang lelang. Nah, jadi orang berbondong-bondong ke sana untuk membeli ikan karena memang jual belinya memang cukup luas di sana gitu. Oke. Nah, Bung Riki, kita bergeser tadi untuk hulu ya, dan hilirisasinya pasti akan berdampak pada efeknya ketika kita mengkonsumsi ikan tersebut, ikan laut ya, Bung Riki ya. Pastinya banyak vitamin dan sesuai dengan pembahasan kita ini terkait ikhtiar pemenuhan gizi di lumbung ikan. Nah, apakah saat ini meskipun hasil tangkap ikan di nelayan itu sudah cukup melimpah ruah, apakah seluruh masyarakat sudah merasakan, Bung Riki, betapa nikmatnya dan efek dari enaknya ikan ini, Bung Riki, khususnya untuk pemenuhan gizi ya? Kan mungkin apakah ada impact lainnya nih dari konsumsi ikan tersebut, ikan laut khususnya? Oke. Jadi semakin meningkatnya produksi ikan di Provinsi Lampung tidak hanya meningkatkan pendapatan yang didapatkan oleh nelayan atau pemerintah itu sendiri. Gitu. Jadi ada manfaat lainnya, salah satunya adalah untuk kebutuhan manusia. Nah, jadi ikan ini kan bisa disebut juga dengan pangan ya, pangan yang dari laut. Nah, itu manfaatnya sangat bagus sekali untuk segi kesehatan, terutama dari segi pemenuhan gizi, terutama untuk anak-anak agar tidak mengalami stunting gitu. Kita tahu stunting memang selalu menjadi prioritas dari pemerintah untuk sebisa mungkin menurunkan prevalensinya dari setiap tahun. Nah, jadi konsumsi ikan ini sangat dibutuhkan, terutama untuk anak ataupun ibu yang sedang mengandung. Nah, jadi diharapkan anak itu sebelum melahirkan itu diharapkan untuk mengkonsumsi ikan yang dikonsumsi oleh ibunya gitu. Jadi ketika lahir pun
konsumsi ikan tetap dikonsumsi oleh ibu karena memang sang bayi memperoleh asupan makan dari ASI gitu, dan kemudian ketika sudah besar memang kita harapkan ada tahapan selanjutnya itu adalah MPASI ya, atau makanan penambah ASI ya. Nah, itu diharapkan untuk diperkenalkan juga oleh kepada anak itu konsumsi ikan gitu. Jadi ini sangat bermanfaat sekali agar anak itu sebagai generasi penerus bangsa ke depan agar tidak terkena stunting gitu. Jadi ikan ini sangat bermanfaat sekali selain telur dan makanan-makanan bergizi lainnya gitu. Jadi ikan sangat penting dan harus aksesibilitasnya juga harus diperhatikan sama pemerintah ya Bung Riki ya, untuk sampai ke masyarakat. Apalagi tadi yang Bung Riki sebutkan saat kehamilan ya Bung Riki ya, bahkan sebelum hamil ya, sebelum masa kehamilan sudah harus ya harusnya emang gizi. ini ikan itu kan salah satu pemenuhan gizi agar tidak stunting, karena memang pemerintah menggenjot agar anak dan ibu tetap sehat, atau anak itu di 0 sampai 1000 hari kemudian itu sehat gitu. Jadi itu sangat dibutuhkan, dan kita harapkan memang akses untuk memperoleh ikan tuh diharapkan dipermudah gitu, dan termasuk juga dari segi penjualan memang dan terutama juga higienisnya. Jadi memang higienis ini sangat dibutuhkan, terutama nanti ketika dikonsumsi oleh bayi ataupun sang ibunya. Oke, baik Bung Riki, semoga pemerintah juga semangat ya untuk meningkatkan hasil perikanan tangkap, produktivitasnya meningkat dan bisa tersebar luas kepada masyarakat supaya bisa sehat dan bebas stunting ya Bung Riki. Ya, terima kasih Bung Riki atas pembahasan Bedah Tajuk hari ini. Pemirsa Metro TV Lampung, itulah tadi kita membahas terkait dengan pemenuhan gizi di lumbung ikan, terutama di Provinsi Lampung. Ya, kita akan lanjutkan kembali membahas terkait berita-berita yang trending di multi platform Lampung Post Group di lampos.co, lampungpost.id, dan Radio Seros FM setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Metro TV Lampung, terima kasih Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Ya, kali ini kita akan bahas kembali terkait berita-berita yang trending di multi platform Lampung Post Group. Yang pertama ada lampos.co. Di berita pertama di lampos.co, respon keluhan masyarakat, Polres Lamtim tambah kaca film di lampu rotator mobil patroli. Kemudian berita selanjutnya, 2 pelajar di Lampung Timur kecelakaan masuk drainase, 1 korban meninggal. Di berita ketiga, kasus dugaan perselingkuhan anggota DPRD Lampung Barat naik ke penyidikan. Kemudian ada berita selanjutnya, Pemkab Lampung Tengah lakukan percepatan pembangunan di tahun 2024. Dan berita terakhir di lampos.co, Atikoh borong sayuran, pedagang berharap stabilitas harga sembako. Ya, mungkin Bang Riki kita akan bahas yang menarik ini, berita terkait keluhan masyarakat di Lamtim terkait rotator lampunya mobil polisi nih ya, yang kadang-kadang dianggap masyarakat cukup mengganggu nih. Gimana nih? Oke, ini sebenarnya keluhan masyarakat juga. Ini lebih sebenarnya lampu rotator atau lampu trobo ya, lebih kenal di masyarakat. Ini sebenarnya mengganggu masyarakat ketika masyarakat itu berada di belakang. Gitu. Jadi kita ke depan, kita masyarakat sebagai pengemudi itu merasa silau gitu. Nah, jadi itu latar belakangnya, dan kemudian ditutupi oleh kaca film. Nah, jadi cahaya tidak terlalu menyilaukan pengendara lain, terutama di pengendara di bagian belakang. Gitu. Nah, jadi sebenarnya ini adalah himbauan dari Kapolri sendiri, dan ini disampaikan saat refleksi tahun 2023 dari institusi kepolisian. Ada masukan dari masyarakat bahwa lampu rotator itu menyilaukan masyarakat. Nah, jadi melalui himbauan itu atau dari segi keamanan dan juga dampak ke masyarakat. Nah, jadi Kapolri untuk memerintahkan semua jajaran termasuk di Polres, Polda, dan Polsek itu meminta agar lampunya ditutup atau lampunya dikurangi sehingga tidak mengganggu pengendara lainnya. Gitu. Oke.
Dan ini juga tidak mengganggu lagi masyarakat pengguna jalannya. Oke, Bung Riki, kita lanjut lagi ke lampumpos.id. Pemirsa, berita di lampumpos.id yang pertama terkait penyetopan stockpile batubara di Panjang. Kemudian berita selanjutnya aktivitas pasangan capres di Lampung. Dan kita tahu bahwa ada kegiatan Atiko, istri Ganjar, yang sedang berlangsung di Kota Bandar Lampung. Kemudian ada berita selanjutnya terkait anak hanyut dan update pencariannya. Dan selanjutnya ada berita terkait dengan kegiatan literasi digital. Dan ada berita terkait pencegahan bencana dari BPBD di musim hujan. Nah, Bung Riki, yang mana nih akan kita bahas terkait kayaknya terkait anak hanyut ini ya, Bung Riki ya, sebagai atensi kepada masyarakat luas. Seperti apa ini berita jadi ini perkembangannya? masih update sampai sekarang bahwa emang balita berumur 2,5 tahun itu belum ditemukan sampai sekarang, dan itu memang menjadi atensi dari tim SAR gabungan ya, dari Basarnas dan BPBD, Damkartan dan juga tim lainnya, bahwa ini masih terus dilakukan untuk gimana caranya menemukan warga anak kecil itu gitu. Jadi ini memang sebuah harapan kita bersama agar secepatnya ditemukan gitu. Jadi ini memang musibah, dan ini menjawab dari keresahan dari keluarganya sendiri untuk segera menemukan anak itu gitu. Jadi ini Basarnas tim gabungan terus bekerja sampai 7 hari atau seminggu kemudian gitu. Jadi informasinya sudah sampai ke perbatasan Haji Mena Lampung Selatan, karena memang kejadiannya di Raja Basa dan berbatasan dengan Haji Mena Lampung Selatan. Nah, ini sudah sampai ke daerah sana untuk menemukannya gitu. Jadi kita harapkan segera ditemukan anak itu gitu. Ya, semoga diberi kesabaran juga untuk keluarganya ya, Bung Riki. Ya, lanjut lagi pemirsa Metro TV Lampung, kita ke sai100fm.id. Berita pertama, Fuji trauma main film saat melihat aktingnya jelek. Berita kedua, 6 komika komentari terkait debat capres. Ada berita selanjutnya, meneropong tren film Indonesia di tahun 2024. Berita keempat, ini daftar lengkap pemenang Golden Globe Award 2024. Ya, mungkin yang menarik ini masih tentang capres lah ya, Bung Riki. Ada 6 komika nih mengomentari tentang. Iya, jadi ini masih hangat sebenarnya, karena di debat capres kemarin mungkin kita melihat bahwa ada adu serangan dari sejumlah dari para calon, bisa dibilang juga mengarah ke personal. Nah, jadi ini jadi ini ditangkap oleh para komika-komika, terutama yang lebih kita kenal dengan roasting itu ada si Kiki Saputri. Nah, bahwa mereka mengomentari debat capres itu gitu, terutama dengan adu serangan yang sebenarnya memang kita ada pro kontranya di situ gitu. Jadi ini bagus atau tidak bagus, atau memang ada juga yang setuju bahwa memang debat itu emang seperti itu gitu. Jadi ini memang jadi atensi dari komika-komika itu sendiri, terutama mengenai debat yang berjalan kemarin ya. Mengenai yang untuk calon presiden, dan mereka banyak mengomentari dampaknya gitu, dampaknya seperti apa sih gitu. Jadi ini karena ini kan pemimpin masa depan gitu. Jadi memang mereka mengomentarinya di bagian di Twitter ya, yang kita sebut sekarang X. Nah, jadi mereka mengomentari apakah ada sisi positifnya, apakah ada sisi negatifnya gitu. Jadi mereka mengomentari itu, tapi kita harapkan ke depan memang debat ke depan lebih luas lah ya. Jadi memang tidak terjadi komentar-komentar yang memang menyesatkan dari calon dari ketiga calon itu sendiri. Gitu. Dan semua itu memang ada punya hak ya untuk mengomentari ya, Bung Riki ya. Ya, Bung Riki, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung membahas tajuk yang menarik hari ini. Ya, pemirsa Metro TV Lampung, itulah tadi pembahasan kita terkait berita tajuk Lampung Pos dan berita-berita yang trending di Lampung Pos Group.
Tetap update informasi Anda di multi platform Lampung Pos Group di lampos.co, lampumpos.id, dan saya 100fm.id. Saya Steji Bintang dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.